Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu tentang persekutuan likuidasi. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Topik yang pertama yaitu konsep likuidasi persekutuan, lalu yang kedua yaitu jenis-jenis dari likuidasi persekutuan, yang ketiga tahapan proses likuidasi, lalu yang keempat yaitu contoh likuidasi persekutuan serta penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama yaitu konsep dari likuidasi persekutuan. Likuidasi menurut Floyd A. Beams tahun 1988 adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas, mengakui laba atau rugi dari proses merubah aktiva non-kas menjadi kas, melunasi kewajiban firma, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Sedangkan menurut Harry Simon tahun 1990, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para kreditur dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok pemilikan. Likuidasi persekutuan adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Berikut adalah penyebab dari likuidasi. Yang pertama, perusahaan tidak dapat mengelola utang dengan baik. Lalu yang kedua, tingkat likuiditas yang cukup rendah. Yang ketiga, ada tindakan finansial yang kurang tepat. Ada permasalahan internal pada perusahaan, atau perusahaan tidak memperbarui izin, dan juga mayoritas pemegang saham menghendakinya. Lalu yang terakhir yaitu ketetapan pengadilan akibat merger atau konsolidasi perusahaan. Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis likuidasi persekutuan. Di sini jenis-jenis likuidasi persekutuan yaitu terbagi menjadi dua, yaitu likuidasi lump sum dan juga likuidasi bertahap. Likuidasi lump sum merupakan suatu prosedur likuidasi di mana semua aset ditukar dengan cepat, kreditor dibayar, dan para sekutu dibayar secara lump sum atau sekaligus untuk kepentingan modalnya. Realisasi aset. Sebuah persekutuan biasanya mengalami kerugian ketika menjual asetnya karena tutup, di mana persediaan diturunkan nilainya. Persekutuan dapat melakukan penjualan cuci gudang untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan liabilitas persekutuan yang telah diakui. Lalu ada likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap adalah proses pembubaran persekutuan yang dilakukan secara perlahan dengan menjual aset sedikit demi sedikit. Ciri dari likuidasi bertahap yaitu aset tidak dijual sekaligus, melainkan bertahap dalam periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu hasil penjualan dari aset digunakan untuk melunasi kewajibannya terlebih dahulu, seperti hutang. Lalu sisa uang yang ada secara bertahap dibagikan kepada sekutu atau anggotanya. Lalu yang terakhir yaitu cocok untuk kondisi pasar yang kurang likuid, sehingga aset bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Lalu kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan proses likuidasi persekutuan. Berikut adalah beberapa tahapan proses likuidasi. Yang pertama yaitu keputusan pembubaran persekutuan, lalu yang kedua yaitu penunjukan likuidator, yang ketiga yaitu pengumuman pembubaran, yang keempat ada penjualan aset, yang kelima penyelesaian kewajiban,
Yang keenam, pembagian sisa aset. Lalu yang terakhir yaitu penutupan dan pembubaran hukum. Kita masuk ke poin yang pertama dari tahapan proses likuidasi, yaitu keputusan pembubaran persekutuan. Anggota persekutuan atau pemegang saham membuat keputusan untuk membubarkan persekutuan, baik karena masa berakhirnya perjanjian, keputusan bersama, atau sebab lainnya. Pembubaran ini harus diumumkan kepada pihak ketiga agar proses likuidasi dapat dimulai secara formal. Lalu yang kedua yaitu penunjukan likuidator. Selama proses likuidasi, likuidator biasanya dipilih oleh para anggota persekutuan. Likuidator juga bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan seluruh kewajiban. Dia juga bertanggung jawab untuk menjaga aset persekutuan. Dalam beberapa kasus, jika tidak ada kesepakatan mengenai siapa yang akan menjadi likuidator, maka pihak pengadilan dapat menjadi likuidatornya. Lalu ada tahapan yang ketiga yaitu pengumuman pembubaran. Pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan seperti kreditur, pemasok, dan pelanggan harus diberitahui melalui media yang sesuai tentang pembubaran persekutuan dan proses likuidasi. Pengumuman ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengklaim hak mereka semuanya. Lalu dari tahapan yang keempat yaitu penjualan aset. Untuk memenuhi kewajiban atau hutang perusahaan, aset persekutuan dijual atau dilikuidasi untuk memperoleh uang tunai. Hasil penjualan ini digunakan untuk membayar utang perusahaan. Jika ada aset yang tersisa setelah pembayaran utang, sisa aset tersebut dibagi antara anggota persekutuan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dalam anggaran dasar. Lalu tahapan yang kelima yaitu penyelesaian kewajiban. Likuidator membayar utang kepada kreditur, termasuk pajak dan kewajiban lainnya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan urutan prioritas, dimulai dari kreditur dengan hak lebih tinggi seperti kreditur pajak. Lalu dari tahapan keenam yaitu pembagian sisa aset. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian persekutuan atau sesuai dengan kontribusi modal anggota persekutuan, sisa aset didistribusikan di antara anggota persekutuan setelah pembayaran semua hutangnya lunas. Lalu tahapan yang ketujuh yaitu penutupan dan pembubaran hukum. Likuidator akan mengajukan laporan akhir likuidasi kepada pengadilan setelah semuanya aset dijual, utang dibayar, dan sisa aset dibagi. Pengadilan akan mencatat pembubaran persekutuan dan proses likuidasi dianggap selesai. Lalu yang keempat yaitu ada contoh likuidasi persekutuan serta penyelesaiannya. Di sini pada tanggal 1 Januari 2025, sebuah persekutuan yang terdiri dari 3 orang yaitu Rizky, Maulana, dan Budi memutuskan untuk membubarkan persekutuan mereka. Perusahaan memiliki aset dan kewajiban yaitu sebagai berikut. Dengan total kas senilai 30 juta, piutang 20 juta, persediaan 50 juta, lalu peralatan 40 juta. Sehingga total aktiva yaitu 140 juta. Lalu ada utang bank senilai 50 juta, utang dagang 30 juta, modal Rizkinya 30 juta, modal Maulana 20 juta, lalu modal Budi 10 juta. Yaitu total pasifanya 140 juta. Berikut adalah penyelesaian dari contoh yang tadi. Yang pertama yaitu kita realisasikan aset terlebih dahulu. Diasumsikan bahwa realisasi aset non-kas sesuai dengan nilai bukunya, yaitu piutang 20 juta, persediaan 50 juta, peralatan 40 juta. Jadi total kas yang tersedia setelah penjualan aset dari kas awal yaitu 30 juta, ditambah hasil penjualan asetnya yaitu 110 juta,
yaitu dengan total aset sekarangnya 140 juta. Lalu ada pembayaran hutang. Hutangnya terdiri dari beberapa, dari utang bank 50 juta, utang dagangnya 30 juta. Jadi total kewajibannya yaitu 80 juta. Setelah membayar hutang, kas yang tersisa yaitu dari kas awal yaitu 140 juta dikurangi dengan pembayaran hutang senilai 80 juta, jadi sisa kasnya 60 juta. Lalu pembagian ke anggotanya dari berdasarkan modal awal. Modal Rizky 30 juta, modal Maulana 20 juta, lalu modal Budi 10 juta. Karena saldo modal sama dengan total kas yang tersisa, maka pembagian dilakukan sesuai dengan saldo masing-masing di awal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.